Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Di hari ini kita akan membicarakan tentang kontrak pembelajaran. Jadi sebelum kita mulai perkuliahan ini, kita awali dengan kontrak pembelajaran ini. Jadi kontrak pembelajaran ini supaya mahasiswa mengetahui tentang proses pembelajaran sampai tujuan pembelajaran dan materi yang akan diberikan pada mahasiswa. Jadi kompetensinya tahu tujuannya apa dari mata kuliah ini. Adapun tujuan mata kuliah ini, setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa dapat menguji kualitas dan reliabilitas instrumen. Jadi nanti setelah selesai mata kuliah ini diharapkan dapat melakukan uji validitas dan reliabilitas. Kemudian daftar referensi yang digunakan, teknik pengembangan instrumen dan sebagai ketentuannya, kehadiran sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan jam 10 sampai jam 11.50 kita hari ini. Kemudian mahasiswa tidak dapat mengikuti ujian UAS jika kehadiran kurang dari 70%. Kemudian waktu toleransi 15 menit untuk perkuliahan ini. Kemudian menggunakan pakaian rapi sopan Ini kemudian sistem penilaian. Dalam penilaian kita menggunakan 4 komponen yaitu kehadiran kelas 10%, tugas terstruktur 20%, ujian tengah semester 20%, dan ujian akhir 40%. Nah, sistem penilaian ini untuk menghitungnya kita masukkan komponen 10%, 20%, 30%, dan 40%. Jadi misalnya dia hadir terus maka nilainya 10 Kemudian tugas dikerjakan misalnya 80, berarti 80 kalikan 2 berarti 40. Kan ya. Nah, misalnya kalau UASnya adalah 70, berarti sini 21 7 kali 3 Kemudian di sini dapat 60, berarti 4 kali 6, berarti 24. Tinggal dijumlahkan saja Jadi 10, 20, 30, 50, 71 30, 40, 60, 71. Nah ini nilainya. Maka nilainya adalah B. Mudah kan? Ya, jadi Anda menghitung nilainya berdasarkan pada apa yang Anda dapatkan. Ini yang terkait dengan sistem penilaian. Kemudian untuk materi yang akan kita bahas adalah kriteria penilaiannya, rentangnya 80 sampai 100 itu A Kemudian 68, 79,9 B nilai 3. Kemudian C 56 sampai 67,99 nilai 2 Kemudian D 45 sampai 55,99 Kemudian E 0 sampai 44,99 Ini penilaiannya tadi sudah saya sampaikan. Kemudian materi yang kita bahas dari mulai tanggal 27 ini yaitu pertama menentukan variabel penelitian. Kemudian yang kedua terkait dengan variabel penelitian. Yang
jenis data, kemudian teknik pengumpulan data, alat pengumpulan data primer, kemudian wawancara, instrumen tes, kemudian analisis instrumen, kemudian analisis bukti instrumen, manajemen data hasil penelitian, uji validitas, kemudian uji validitas menggunakan SPSS, uji reliabilitas, dan melakukan uji reliabilitas menggunakan SPSS. Nah, ini materinya. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan terkait materi hari ini, yaitu kontrak pembelajaran. Nah, nanti tentu di sini ada yang teoritis ya. Nanti juga kita praktekkan ya. Terkait dengan mata kuliah. Kemudian yang berikutnya nanti tugas mata kuliah ini ada berapa mahasiswa? 22 ya. Ya seharusnya 30 orang kita bisa gunakan nanti uji validitas. Nah, uji validitas yang misalnya dari kelas mana yang kita berdasarkan kuesioner itu untuk melakukan uji validitas dokumen. Nah, iya validitas 10 orang. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Jadi kalau misalnya Pak, mengapa nilai saya begini dan begitu, ya bahkan letaknya di situ ya. Jadi nilai ini ditentukan dari 4 komponen, yaitu komponen kehadiran atau aktivitas di kelas, kemudian komponen tugas terstruktur, kemudian UTS dan kelas. Jadi saya hanya mengelompokkan saja hasil nilai yang nah kan, ada yang mau disampaikan? Silakan. Ya, baterai ini USS. USS-nya USS. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Ya, karena ini penting ya, pokok terkait dengan kontrak pembelajaran. Biasanya mahasiswa bertanya, Pak, nilainya saya begini ya. Nah, padahal di situ kan Anda bisa lihat, apalagi dengan sistem online kan, Anda bisa lihat nilai Anda itu berapa kan. Ya. Saya kan cuma menambahkan, oh Pak, saya hari ini sekian. Kemudian tugasnya seperti ini. Untuk tugas ya supaya lebih awal, supaya tidak lupa ya. Biasanya mahasiswa ini mau udah terakhir baru mengumpulkan tugas ya. Udah kepepet benar-benar ya baru mau mengumpulkan tugas ya. Jadi ilmu kepepet ya. Ya, jadi udah kepepet tidak bisa apa-apa, saya belum tugas. Nah, maka kemarin nilainya itu ya umumnya seperti itu ya. Nah, nilai itu. Jadi saya kasih nilai itu nilai kepepet juga ya. Karena masuk yang kepepet ya nilainya juga kepepet. Baik, kita lanjutkan materi kita. Kalau tidak ada pertanyaan dan bisa dibahas, kita lanjutkan menentukan variabel.
ketika Anda menyatakan itu disebut dengan variabel, maka harus memiliki ciri, ya, sifat, karakteristik atau keadaan yang melekat pada beberapa subjek. Ya. Siapa saja, jadi harus memiliki perbedaan, ya, cirinya, sifatnya, karakteristik atau keadaan yang melekat pada beberapa subjek, orang atau barang yang dapat berbeda intensitasnya, banyaknya dan jumlah kategorinya. Misalnya gini, saya kasih contoh. Nah, kemarin yang PBL itu yang disuruh adalah misalnya hipertensi primer, tapi diambilnya seluruh subjek itu atau respondennya itu adalah yang hipertensi semua. Tidak. Seharusnya yang menjadi subjek penelitian Anda adalah orang yang menderita hipertensi primer dan normal, kan gitu ya. Jadi mesti bervariasi. Jadi tidak boleh misalnya ketika Anda teliti, misalnya Anda teliti tentang ISPA, yang Anda teliti normal, yang tidak ISPA dan ISPA. Kemudian tadi itu terkait dengan ciri, sifat dan karakteristik. Tadi ada ISPA, ada tidak ISPA. Itu yang terkait dengan ciri, sifat, karakteristik atau keadaan. Keadaan siapa? Yaitu subjek, orang atau barang. Misalnya tadi kita ingin tentang ISPA, maka harus yang menjadi subjek penelitian Anda adalah ISPA dan ISPA. Nah, jangan misalnya ada hipertensi semuanya. Padahal yang Anda teliti adalah yang normal dan tidak hipertensi. Mesti ada perbedaan ciri tadi, sifat, karakteristik atau keadaan yang melekat pada subjek. Contoh, misalnya ada 10 orang pada mereka ditanya tentang usia berapa saat ini. Jawaban masing-masing orang ternyata berbeda-beda. Maka perbedaan itu yang disebut sebagai variabel. Variabel itu harus bervariasi. Misalnya kalau kita ini variabel atau bukan ya? Misalnya sini mahasiswa yang ada di kelas ini variabel atau bukan? Mengapa? Ya, berbeda dari jenis kelaminnya. Ya, karakter sini yaitu umurnya variabel tidak? Tidak, kan hampir sama ya umurnya kan? Rata-rata umurnya 20 ya. Jadi ya kalau umurnya tidak jauh berbeda, misalnya 20 antara 24 dengan misalnya 23 misalnya, maka itu bukan disebut dengan karena bervariasi. Kalau laki-laki perempuan jelas berbeda, maka disebut sebagai variabel. Dia pendidikannya sama, itu bukan variabel karena tidak bervariasi. Ya. Apalagi tadi umur bukan, kemudian pengetahuan. Nah, mungkin saja pengetahuan berbeda ya, bisa disebut dengan variabel. Lagi sikapnya, sikap bisa berbeda ya, pengetahuan berbeda, sikap berbeda, gitu ya. Asal daerah berbeda kan gitu ya. Nah, itu bisa disebut dengan variabel. Jenis penyakit yang dirasakan berbeda kan gitu ya, disebut dengan variabel. Variabel itu harus memiliki perbedaan di antara subjek, orang atau keadaan dari benda yang kita teliti ya. Maka itu disebut dengan variabel. Tapi kalau dia sama, maka itu bukan disebut dengan variabel. Sudah bisa ya bedakan mana variabel dan bukan variabel. Maka ketika Anda melakukan penelitian maka harus bervariasi. Jadi kalau dia tidak bervariasi maka kita disebut dengan variabel. Secara umum variabel yaitu biasa disebut dengan variabel kuantitatif ya, yang dihitung berdasarkan pada angka, dan variabel yang bersifat kualitatif ya, berdasarkan pada kategorinya. Misalnya tadi umur kan ada angkanya ya.
disebut sebagai variabel kuantitatif. Jadi yang memiliki angka disebut sebagai variabel kuantitatif. Tadi umur, tinggi, berat, lagi. Nah, itu termasuk dalam kategori tekanan darah. Itu ada angkanya kan? Maka itu disebut dengan variabel ya, bisa dibedakan ya. Jadi variabel yang diangkakan atau yang bersifat angka maka disebut dengan variabel kuantitatif. Sedangkan variabel yang bersifat kualitatif adalah variabel yang dikategorikan. Misalnya laki-laki, perempuan, bisa tidak diangkakan? Ya tidak bisa, ya. Maka bersifat kategori. Kaya, miskin, tidak bisa, ya. Maka itu bersifat kategori. Variabel-variabel itu nanti akan kita bahas bagaimana mengangkakan variabel tadi yang bersifat kategori. Dalam ujian kuantitatif itu bisa yang bersifat data kuantitatif atau variabel kuantitatif maupun variabel yang bersifat kualitatif. Kategori adalah variabel yang karakteristik tidak mungkin dalam bentuk angka. Misalnya tadi agama, ya. Kemudian tadi pekerjaan, jenis kelamin, itu termasuk dalam variabel yang bersifat kategori atau kategoris. Ya. Sekarang kita lihat menurut jenisnya variabel dapat dibedakan menjadi dua, ya, yaitu variabel independen dan variabel independen. Kemudian bisa juga ditambah dengan variabel luar atau confounding. Nah, variabel confounding ini variabel yang tidak kita teliti. Misalnya Anda mendeskripsikan terkait dengan jumlah yang menderita hipertensi berapa, yang tidak menderita hipertensi itu berapa, tapi itu tidak diteliti, maka variabel itu disebut dengan variabel confounding. Ya, variabel yang tidak diteliti tetapi ditampilkan di dalam tabel penelitian. Nah, variabel independen ini adalah variabel yang merupakan variabel yang mempengaruhi atau variabel dalam tatanan teori mandiri. Jadi dia sifat independen atau bebas, ya. Ada variabel bebas, sementara dependen ini adalah variabel terikat. Dalam penelitian kita selalu terikat pada variabel terikat. Jadi variabel bebasnya bisa banyak, tapi variabel terikatnya bisa. Misalnya tadi kejadian hipertensi primer. Jadi yang menjadi variabel terikatnya adalah misalnya Anda meneliti tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian hipertensi primer. Dan berhubungan dengan kejadian hipertensi yang menjadi variabel terikatnya adalah hipertensi primer atau kejadian hipertensi primer ini. Sedangkan yang faktor-faktornya ini adalah variabel bebas. Bisa banyak, misalnya umur, pendidikan, pendapatan, pengetahuan, sikap, pola makan, misalnya aktivitas fisik dan sebagainya. Maka ini disebut sebagai variabel bebas. Jadi ketika Anda melakukan penelitian, maka Anda harus mengetahui variabel terikatnya saja. Nanti variabel bebasnya akan mengikut. Variabel bebas inilah yang mempengaruhi variabel terikat. Variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Kemudian ada variabel confounding. Nah, variabel confounding ini adalah variabel yang dibuat tetapi tidak dilakukan penelitian. Jadi hanya Anda sajikan dalam data univariat dan tidak Anda lakukan uji terhadap antara variabel bebas dan variabel terikat. Silakan, mungkin ada yang menanyakan?
sebelum kita lanjutkan? Ada yang mau ditanyakan? Sudah bisa dipahami? Enggak. Ya kalau sudah paham, nah itu demikian. Kita lanjutkan tentang variabel dan data. Variabel tadi, ketika kita sudah menetapkan variabel bebas, variabel terikat, ya, atau variabel terikat dan variabel bebas, maka variabel itu kita terjemahkan menjadi data. Jadi kita terjemahkan dari bentuknya tadi berupa variabel, kita ubah menjadi data. Data itu tadi yang kita dapatkan sangat tergantung kepada jenis variabelnya tadi. Kalau dia variabelnya adalah variabel kuantitatif, maka kita buat angka. Jadi misalnya variabel kuantitatif kita angkakan, misalnya tinggi, berat badan, umur, itu adalah variabel yang bersifat kuantitatif. Tapi ada juga tadi yang bersifat kualitatif, yaitu bersifat kategoris tadi, ya. Nah, kita masukkan, kita terjemahkan ke dalam data. Misalnya si A umurnya berapa, si B umurnya berapa, maka kita tulis, ya. Jadi kita terjemahkan ke dalam data penelitian. Jadi nanti kalau tidak heran, misalnya subjek penelitian responden A 1 misalnya, Anda berikan umur, misalnya umurnya berapa, 20, berat badannya misalnya 40, tingginya 150, nah jenis kelaminnya, ini sudah menjadi data. Jadi tadi variabel kita terjemahkan menjadi data. Kemudian yang kedua, data kemudian merupakan hasil pengumpulan data dari variabel. Nah, data yang kita dapatkan ini dari pengumpulan variabel. Dan tentu variabel ada kaitannya dengan data. Jadi harus sama, ya, antara variabel dan data. Jangan sampai seperti yang lalu, ya, penelitiannya sebenarnya dari proses sekunder, tapi yang dikumpulkannya adalah hipertensi primer, tapi ternyata ya sekunder kan gitu, ya. Harus kita ubah mengakalinya. Jadi data dulu baru latar belakangnya kan gitu, ya. Harus dibalik cara berpikirnya. Seharusnya adalah ketika mulai dari awal Anda sudah menetapkan itu data primer, maka tentu yang Anda bandingkan adalah primer dan normal kan begitu datanya. Jadi setiap responden itu Anda jadikan sebagai subjek penelitian atau sebagai responden, ya, dalam penelitian, sehingga nanti bisa diterjemahkan dari variabel itu bisa diterjemahkan menjadi data. Karena data ini harus ada kaitannya dengan variabel, ya. Kemudian dalam variabel penelitian ini, mana variabel yang akan dijadikan sebagai tujuan tadi? Kalau misalnya Anda meneliti tentang hipertensi primer misalnya, maka yang Anda teliti adalah orang yang bisa diukur tekanan darahnya, kan begitu? Berarti usianya berapa? Yang bisa diukur tekanan darahnya? 40. Ya, tekanan darah seseorang berapa bisa diukur? Umur berapa? Ya, mulai dari 17 tahun ke atas, ya. Itu sudah bisa kita ukur. Jadi jangan sampai yang upah saya ketemu bayi, saya ketemu saya tensi, tak bisa. Maka seperti yang harus kita miliki adalah kita harus tahu data yang kita ambil respondennya apa, kemudian variabelnya apa. Jangan sampai ketika Anda mengumpulkan data yang menjadi subjek penelitian Anda adalah ya bayi, balita, remaja, tidak langsung karena terkait dengan hipertensi. Tapi kalau misalnya stunting, nah itu boleh, tentu yang Anda teliti adalah
ya bayi dan balita kan stunting. Tapi ketika ada hipertensi, maka mereka tidak masuk dalam kategori responden atau bukan termasuk dalam subjek penelitian. Jadi harus diperhitungkan ya. Pak, saya penelitian tentang anemia pada remaja, tapi yang mengalami laki-laki, kan tidak cocok kan gitu ya. Anemia pada remaja putri kan gitu ya. Tapi ada respondennya laki-laki, tidak masuk. Kan begitu. Yang seharusnya ada meneliti tentang anemia pada remaja putri, yang menjadi responden Anda itu adalah remaja putri, jangan laki-laki. Jadinya kakek-kakek lagi kan. Tidak nyambung ya antara data subjek penelitian dan variabel ya. Jadi harus memiliki satu garis lurus antara data ya, responden, kemudian subjek penelitian ya. Jadi kalau misalnya resiko pencegahan kanker payudara pada ibu, misalnya pada ibu, maka yang menjadi subjek penelitian adalah siapa? Ibu ya. Jadi ya yang laki-laki nggak bisa. Tapi misalnya ada perempuan tapi belum jadi ibu, bisa nggak Anda jadikan? Ya nggak bisa kan gitu ya. Dia sesuai dengan subjek. Jadi mulai dari variabelnya, subjek penelitiannya, dan data yang Anda kumpulkan ya. Itu harus saling keterkaitan. Untuk pengumpulan data maka kita perlukan yang disebut dengan instrumen ya. Jadi untuk pengumpulan data tadi maka yang kita gunakan adalah instrumen. Karena instrumen itu artinya alat untuk mengumpulkan. Sekarang kita lihat ada 4 metode pengumpulan data ya, menurut Nandin ya. Yang pertama adalah metode observasi. Jadi metode observasi ini adalah metode yang sering dilakukan ya. Misalnya apa yang kita bisa observasi? Sesuatu yang bisa dilihat kan. Kalau misalnya dia demam bisa nggak kita lihat? Bisa nggak? Dia dari jauh wajahnya demam. Bisa nggak? Bisa nggak? Ya tidak bisa. Jadi yang ya harus diukur dulu kan gitu. Suhunya bagaimana kan gitu ya, sakit kepala atau tidak kan gitu. Itu yang disebut demam. Tapi kalau yang misalnya kita ukur misalnya tinggi, bisa nggak? Bisa. Tinggi itu bisa diobservasi nggak? Oh si A ini tinggi. Bisa. Bisa. Misalnya si A ini tinggi. Harus gunakan instrumen atau observasi? Tinggi. Dia harus menggunakan instrumen. Nggak bisa kita observasi dia tinggi dibandingkan dengan yang rendah, tentu ya. Tapi kalau yang tinggi semuanya yang berdiri kan tidak kita bisa bandingkan kan gitu ya. Atau semuanya pendekar, atau pendekar. Dan kita kumpulkan sama-sama kumpul rata-rata pendekar kan gitu ya. Kemudian ada yang pilar kan gitu ya. Jadi lurus, tinggi dan langsing. Kumpul, nggak bisa kita ukur kan gitu ya. Nah kita harus tidak bisa kita observasi, tapi harus kita ukur berapa tinggi badannya kan gitu ya, berapa berat kan gitu. Ini tidak bisa kita lakukan observasi ya. Apa saja yang bisa kita observasi?
Ya, sesuatu yang bisa kita lihat, kemudian bisa kita simpulkan. Jadi kita lihat, bisa kita simpulkan. Misalnya suatu peristiwa atau kejadian, nah itu bisa terjadi kecelakaan, nah itu bisa. Ini terjadi kecelakaan di daerah ini akibat tabrakan dari satu kendaraan ke kendaraan lain dengan, nah itu bisa kita observasi. Ya. Maka kita gunakan pedoman observasi. Alat untuk observasi apa? Pedoman observasi bisa mata, kelihatan, kan gitu ya. Jangan melihat pakai hidung. Ya, jadi gunakan mata, kan gitu ya. Gunakan pendengaran, maka itu menggunakan alat observasi. Kemudian yang kedua adalah dokumentasi. Nah, dokumentasi ini bisa bermacam-macam. Bisa berupa transkrip, hasil tulisan. Apalagi bisa berupa rekaman. Apalagi bisa berupa video, bisa berupa video, ya. Bisa berupa gambar. Nah, jadi itu yang bisa berupa arsip, bisa berupa surat. Nah, itu terkait dengan dokumentasi. Ini bisa digunakan, ya. Kemudian metode survei. Ya, metode survei itu kita menggunakan kuesioner, ya. Nah, dengan kuesioner atau dengan wawancara, ya. Nah, misalnya kita melakukan survei terhadap pelayanan, efektivitas pelayanan puskesmas A, ya. Kita survei pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan di puskesmas A. Misalnya tingkat kepuasan pasien dalam mendapatkan pelayanan kesehatan di puskesmas A. Misalnya pelayanan rawat jalannya, pelayanan pemeriksaannya, pelayanan apoteknya, pelayanan persalinannya, kan itu semuanya kita survei, ya. Maka bisa menggunakan alat yang disebut dengan kuesioner, ya. Bisa juga kita menggunakan wawancara, ya. Nah, dalam melakukan survei. Kemudian yang keempat adalah metode eksperimen, yaitu dengan memberikan perlakuan, ya. Nah, memberikan perlakuan kepada responden. Nah, misalnya kita berikan, misalnya dalam kesehatan masyarakat, dalam promosi kesehatan, lalu kita menggunakan misalnya pengaruh penyuluhan ini terhadap pengetahuan sikap dan praktik, gitu ya. Nah, artinya ketika kita sebelum kita melakukan penyuluhan, maka kita sebar dulu kuesionernya, ya. Kita sebar dulu kuesionernya. Setelah itu baru kita pengetahuannya berapa, sikapnya apa, kemudian tindakan yang sudah lakukan itu seperti apa. Kemudian baru kita melakukan tindakan perlakuan atau memberikan perlakuan. Kemudian setelah kita berikan perlakuan, berikan jarak antara perlakuan dengan penyebaran kuesioner, misalnya 1 bulan. Kemudian kita lihat perbedaan sebelum diberikan perlakuan, kemudian sesudah diberikan perlakuan. Ada tak perbedaan? Misalnya pengetahuan gimana, meningkat atau menurun, kan gitu ya. Sikapnya tadi ya meningkat, kemudian tindakannya apakah sudah membaik dari sebelum dan sesudah. Nah, ini yang disebut dengan menggunakan eksperimental, ya. Atau juga misalnya dalam kesehatan, misalnya dalam pemberian obat, sebelum diberikan paracetamol, misalnya suhu badannya tinggi, kemudian kita cek dengan termometer badan, kan gitu ya, kita ukur berapa, misalnya 38 derajat Celcius misalnya suhunya. Kemudian setelah kita ukur, kita berikan obat, kemudian terjadi penurunan, misalnya. Nah, baru kita ukur lagi, misalnya 36 derajat Celcius. Maka itu terjadi pengaruh dari obat tadi terhadap penurunan suhu seseorang. Nah, ini bisa dilakukan dalam rangka untuk perlakuan tadi, untuk mengukur sebelum dan sudah memberikan perlakuan. Kemudian jenis metode instrumen pengumpulan data, ya, kita biasanya menggunakan kuesioner, ya. Kuesioner ini untuk keperluan administrasi, ya, maksudnya sebagai bukti bahwa alatnya ada, ya.
Kemudian kuesioner digunakan untuk observasi. Jadi ketika kita mengamati subjek tadi yang kita teliti, kita bisa menggunakan kuesioner sebagai pedoman pengamatan. Ya. Bisa menggunakan pedoman, bisa menggunakan kuesioner. Ya. Misalnya saya buat kuesioner di sini, mahasiswa di kelas ini misalnya A, ceria, B, senyum, B, ya ngantuk, ya. D misalnya, ya suka ngomong sendiri. Jika saya tahu si A ini kan seperti itu. Ini ya kita menggunakan. Ya bisa juga menggunakan kuesioner sebagai wawancara. Misalnya dalam wawancara terbuka maupun wawancara tertutup. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk tentang penyusunan kuesioner. Ya. Silakan. Ya, ingin bertanya. Atau kalau yang tidak bertanya mau menjawab ya silakan. Tapi pertanyaan belum ada. Silakan. Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan penyusunan kuesioner. Dan dalam penyusunan kuesioner ada beberapa hal yang harus diperhitungkan. Ya. Nah, yang pertama tentu pertanyaannya itu harus jelas yang ditanyakan. Ya. Jangan bertanya sesuatu yang tidak jelas. Atau jangan membuat pertanyaan itu terlalu panjang seperti soal ujian. Kalau soal ujian saya kan panjang ya, ada repeatnya, ada pertanyaannya kan gitu ya. Untuk kuesioner tidak boleh, tidak diperkenankan. Ya. Jadi tidak boleh terlalu panjang. Ya. Jadi buatlah pertanyaan tidak sesuai dengan apa yang ingin Anda tanyakan. Ya. Misalnya tadi pertanyaan tidak terlalu luas, ya. Kemudian pertanyaan tidak terlalu panjang. Pertanyaan tidak boleh memimpin atau boleh mengarahkan. Bapak sudah makan ya? Iya, jawabannya iya kan gitu ya. Jadi tidak boleh mengarahkan atau memberikan petunjuk ya. Ya misalnya saya sudah belajar, saudara sudah belajar, tentu jawabannya ya tidak kan. Apakah kegiatan Anda hari ini? Misalnya belajar, tidak belajar. Sebaiknya dihindari pertanyaan yang bersifat double negatif. Artinya satu negatif, saya tidak makan dan tidak minum. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi tidak boleh double negatif. Ya. Kemudian pertanyaan diarahkan pada responden bersifatnya recall atau mengingat kembali. Artinya peristiwa yang lalu dia berusaha untuk mengingat kembali. Jadi pertanyaan itu sifatnya yang sudah dilakukannya, yang sudah diketahuinya. Nah, maka bersifat recall atau ingatan. Ya. Jangan buat pertanyaan menganalisis atau menganalisa. Ya. Kemudian buatlah ya, pertanyaan itu agar responden mudah mengutarakan jawaban. Nah, jadi maka oleh sebab itu harus dilakukan uji validitas tadi. Uji validitas dan realitas ini. Tujuannya adalah agar pertanyaan yang dibuat itu memudahkan responden untuk menjawab. Contoh misalnya, pertanyaan tentunya menghindari bias. Misalnya berapa umur ibu saya? Kalau ini bias nggak? Biasnya yang mana? Jelas atau bias? Bias atau nggak bias? Bias. Ya, susah dipahami ya, mengandung makna yang lain. Jelas ya? Berapa umur Anda sekarang? Kan jelas ya? Nah, jadi jangan sampai kita bertanya, misalnya berapa umur? Nah, umur siapa? Nah, itu menjadi bias kan? Umur bayinya, umur ibunya, umur suaminya, umur mbaknya kan yang lembah kan gitu ya.
terkait dengan pertanyaan harus itu. Jadi umur ibu sekarang. Jadi jangan berapa umur ibu? Kapan ya? 5 tahun yang lalu, gitu ya, atau 2 tahun yang lalu, kan jadi dia nggak tahu. Jadi kalau misalnya kita tanya berapa umur ibu sekarang ini saat ini yang kuesioner itu diisi. Oh, umur saya sekian tahun, sekian bulan, ya, sekian hari. Kemudian kita buat opsi, misalnya buat opsi berdasarkan interval. Misalnya di atas dia 20 sampai 25, 25 sampai 40, 30. Nah ini juga seharusnya ditunjukkan. Nah ini juga harus ditunjukkan. Kalau ini kan jawabannya yang jelas ya. Coba jawabannya dia. Jawabannya salah. Iya, seharusnya adalah umur 20 sampai 25 sampai 35 kan gitu ya. 25. Nah iya, ya begitu. Ini ya di opsi jawabannya. Kalau pertanyaannya jelas ya. Cuma di opsinya ini yang keliru ya. Kemudian pertanyaan hendaknya memotivasi responden untuk menjawab. Jadi kalau Anda sebuah pertanyaan, jadi dia termotivasi, ya, terdorong untuk menjawabnya. Jangan sampai membuat pertanyaan yang dia tidak mau memberikan jawaban. Saya kalau umur tadi kan dia pasti umur saya sekian kan gitu. Pekerjaan misalnya kita kasih itu tinggal dia tidak sulit. Kemudian pertanyaan hendaknya dapat menyaring. Artinya bila pertanyaan yang khusus tentu bisa didahului dengan pertanyaan misalnya apakah ibu sudah mengikuti KB ya? Jika ya jawabannya baru ditanyakan kontrasepsi apa yang dipakai atau digunakan. Atau dia sering ganti alkohol ya, alat kontrasepsi misalnya. Maka kita gunakan yang sering. Tapi kalau dia hanya satu saja yang dipakai atau yang digunakan yang alkoholnya, maka kita cukup tidak menggunakan kata sering. Apakah alkohol yang Anda gunakan? Kan gitu. Alat kontrasepsi yang digunakan. Tapi kalau dia sering gonta-ganti alkohol, alat kontrasepsi, alkohol ini bukan alat kontrasepsi, alat kontrasepsi yang digunakannya, maka kita gunakan sering. Karena dia mungkin menggunakan IUD misalnya, menggunakan yang lain, misalnya kondom dan sebagainya, kan bervariasi. Kemudian pertanyaan hendaknya sesederhana mungkin, ya. Jangan pertanyaan itu berbelit-belit. Misalnya, pada saat ini saya akan mengumpulkan data ibu, berapa umur ibu? Sederhana kan begitu ya. Yang ditanya adalah terkait dengan umur. Yang jangan ditanya lagi yang lain-lain begitu. Kan hanya satu saja yang ingin Anda, tapi terkait dengan oleh sebab itu dalam kuesioner itu paling tidak memiliki 4 hal ya. Yang pertama adalah terkait dengan jenis pertanyaan. Tadi bisa terbuka tertutup ya. Kemudian bentuk pertanyaannya ya. Kemudian isi pertanyaannya dan urutan pertanyaan. Tadi kalau kita lihat kan misalnya jenis pertanyaannya bisa dipahami, bentuknya juga isi pertanyaannya juga bisa sederhana. Cuma urutan pertanyaan yang harus kita urutkan ya. Nah, yaitu terkait dengan identitas pribadi. Misalnya kalau Anda ingin melakukan penelitian menggunakan kuesioner, yang Anda harus tanyakan adalah terkait dengan identitas. Pertama misalnya apa? Nama. Ya, selain nama apa lagi? Umur. Pekerjaan, jenis kelamin, ya. Yang melekat pada diri responden. Jangan lompat dulu pengetahuan gitu ya. Nah nanti yang sifatnya saling sikap itu nanti ya. Kalau sudah identitasnya itu diisi. Kemudian dalam pembuatan instrumen itu harus memiliki keampuhan ya instrumen itu. Ya. Artinya instrumen itu efektif digunakan dalam pengumpulan data. Jadi dia memberikan informasi kepada peneliti terkait dengan data yang dibutuhkan oleh si peneliti. Nah,
Karena itu sebaiknya memenuhi standar instrumen yang mempunyai validitas dan realitas. Tahu apa yang disebut valid? Kan udah belajar di metode penelitian ya, dan pernah dengar kan apa itu valid? Bukan persamaannya. Apa itu? Maksud valid ini apa? Bukan kesahihan dan kehandalan, itu ya kesamaannya ya. Tapi yang maksud dengan valid itu apa? Misalnya, Pak ini valid, ini tidak valid. Bukan kesahihan dan itu persamaannya. Yang dimaksud dengan valid itu apa? Apa yang disebut dengan valid? Validitas instrumen. Upaya, ya upaya. Pasti tidak ingat ya? Ya, upaya itu pasti tidak ingat. Ya, valid ini adalah alat mengukur yang seharusnya diukur. Yang diukur seharusnya yang akan diukur. Misalnya Anda kalau mengukur berat badan pakai meteran atau pakai timbangan? Tinggi badan ya Pak? pakai meter badan. Berat badan? Berat badan tadi. Ya, enggak kalau berat badan diukur kayak Nah, itulah yang disebut dengan mengukur seharusnya apa yang diukur. Kalau tinggi badan, tekanan tinggi, tekanan darah, suhu badan, suhu ya. Nah, itu yang disebut dengan mengukur seharusnya yang akan diukur. Sedangkan realitas, realitas itu apa? Alatnya. Wadah. Tadi kan mengukur seharusnya apa yang akan diukur. Sekarang reliable, andal, ya. Ya, dapat percaya. Rajin, terampil dan gembira, cermat, sehat dan bersahaja. Rasa dharma pramuka. Rajin, terampil dan setia. Aku mikir apa? Silakan. Ready itu apa? Jadi kalau melihat kuesioner itu sudah digunakan, kemudian setelah digunakan, orang bisa menggunakan instrumen kita. Maka instrumen itu disebut sebagai realitas. Kira-kira gambaran realitas itu apa? Misalnya Anda buat orang lain melakukan penelitian menggunakan kuesioner. Kalau saya minta kuesionernya bisa enggak? Nah, dikasihkan kuesioner itu. Kemudian kita tidak perlu uji validitas dan realitas. Validitasnya. Kenapa? Karena sudah lihat. Artinya kuesioner itu sudah bisa digunakan. Nah, ya digunakan. Jadi kesimpulan kita apa yang dinamakan realitas? Instrumen itu dapat digunakan berulang. Ya, karena konsisten tadi ya. Dia dapat digunakan berulang-ulang karena konsisten tadi. Maka itu disebut dengan proses yang real. Ini betul sudah ada, cuma kalimatnya tidak bisa dipahami ya. Jadi misal indeks menunjukkan berat ukuran benar apa yang diukur kan dilihat apa yang diukur. Kalau kita mengukur pengetahuan kayak apa? Kalau kita mengukur pengetahuan, nah soal itu apa?
instrumen tes. Instrumen ini ada dua, ada yang tes, ada non tes. Misalnya tes tadi, pengetahuan tadi harus pakai tes. Sikap itu tidak perlu tes, non tes namanya. Ya. Misalnya Anda mengukur tentang asupan makanan yang Anda makan. Oh, setiap hari saya makan nasi, karbohidratnya sekian, protein sekian, lemak sekian, vitamin sekian, kan gitu. Maka itu tidak terkait dengan tes, artinya non tes yang Anda lakukan, kemudian yang Anda sampaikan, gitu ya. Sehingga berat badan saya seperti ini, kan gitu ya. Nah, ini terkait dengan yang tes dan tes. Kemudian untuk menjawab masalah, karena dalam ujian itu harus berangkat dari masalah. Misalnya tadi hipertensi itu masalah. Sekunder, primer, tersier. Apalagi dalam perangkat hipertensi ya di waktu BPL kan? Diare ada juga. Nah, berarti kan masalah ya. Jadi di kesehatan itu paling mudah masalah ya. Setiap yang terkait dengan penyakit atau masalah kesehatan itu adalah masalah. Mudah ya. Jadi sesuatu yang berbeda dengan harapan, maka itu adalah masalah. Jadi masalah itu muncul karena adanya perbedaan antara desain dan desoren, antara harapan dan kenyataan. Misalnya, Anda maunya studi 4 tahun selesai, tapi ternyata 5 tahun. Maka itu masalah atau bukan? Masalah. Masalah itu adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Kayak itu. Jadi kita mulai dari masalah. Nah, karena masalah tadi, maka kita harus uji masalah mana yang berhubungan dengan masalah kita. Tapi misalnya kalau masalahnya diare, nah, itu masalah dia yang berhubungan dengan diare itu variabel bebasnya itu apa? Misalnya pengetahuan, sikap ibu, pola asuh, misalnya pemasukan makanan, kebersihan, izin sanitasi, kan gitu ya. Makan yang teratur, misalnya. Ya. Nah, ini yang variabel terikat, kemudian kita hubungkan dengan variabel bebas, kita hubungkan dengan variabel terikat, ya, yang sebagai masalah kesehatan. Kemudian dari masalah itu baru kita kumpulkan data, kan gitu ya. Misalnya tadi diare, tidak diare. Jadi jangan sampai Anda kumpulkan diare semuanya pada balita. Yang Anda kumpulkan itu adalah data diare dan tidak diare. Mengapa harus diare dan tidak diare? Karena harus bervariasi. Jadi kalau dia diare semuanya itu tidak bervariasi dan tidak bisa disebut sebagai variabel. Jadi variabel itu harus bervariasi. Kemudian instrumen adalah alat untuk mengumpulkan data. Ya. Jadi instrumen yang kita buat ini sebagai alat ya untuk mengumpulkan data. Karena di dalam penelitian itu data yang menjadi sangat penting. Nah, nanti ada data nominal, ordinal, interval, rasio ya. Nah, itu harus diketahui data yang dikumpulkan. Karena nanti tergantung data itu dengan menggunakan alat uji data. Nanti kalau datanya nominal, apa yang harus digunakan? Ordinal, interval, dan data lain. Sekarang kita bedakan. Apa yang membedakan antara kuesioner dan angket? Secara keseluruhan, setiap pertanyaan itu bisa kita sebut dengan kuesioner. Karena kuesioner itu berasal dari kata questionnaire. Berasal dari kata questionnaire. Artinya daftar pertanyaan. Sedangkan metodenya ada dua, yaitu metode angket dan metode wawancara. Jadi kalau misalnya Anda bilang tadi
kuesioner ini bisa Anda gunakan metode paket dan bisa menggunakan wawancara. Misalnya Anda bagikan itu menggunakan metode paket, kemudian bisa Anda gunakan wawancara. Jadikan sebagai wawancara pada responden. Kemudian di dalam tadi ada metode survei ya, kuesionernya. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner ya. Kemudian jenis pertanyaan dalam kuesioner dapat dibedakan menjadi pertanyaan terbuka dan tertutup. Pertanyaan terbuka ini memberikan kesempatan kepada responden untuk memberikan jawaban sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh responden. Sementara pertanyaan tertutup itu pertanyaan yang sudah tersedia di kuesioner. Seperti contoh tadi kan. Nah, jadi berapa umur itu? Jadi kita buatkan interval. Ya. Nah, interval tadi umurnya dari misalnya 20 sampai 25, 26 sampai 30, 31 sampai 35 dan seterusnya. Ini disebut sebagai kuesioner tertutup. Ya. Nah, perbedaan kedua jenis pertanyaan itu adalah tingkat kebebasan tadi responden untuk memberikan respon. Namanya responden itu adalah orang yang memberikan respon. Ya. Jadi responden memberikan respon. Respon ini artinya jawaban. Ya. Sesuai dengan pengetahuan, sesuai dengan pandangan, sesuai dengan pengalaman. Ya. Ya tentu baik itu terbuka maupun tertutup itu sangat tergantung kepada data yang dikumpulkan. Ya memang ada kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Di antara kuesioner terbuka dan kuesioner tertutup. Kemudian yang berikutnya adalah interview atau wawancara ya. Ya. Contoh pertanyaan itu jawaban antara tidak sudah kemudian ya. Ini kebaikannya, ketidakbaikannya menggunakan wawancara. Atau kelebihan dan kekurangan dalam wawancara. Misalnya dalam wawancara itu kelebihannya adalah responden itu diberikan kebebasan untuk menjawab sesuai dengan fakta yang ada. Ya. Jadi dia bebas untuk ya. Nah kelemahannya ya kita sulit untuk melakukan analisa. Nah kan ya, misalnya sulit ya. Ya karena tadi jawaban setiap responden itu berbeda-beda sehingga kita sulit untuk menganalisis itu kelemahan. Tadi sudah mengobservasi, metode observasi tadi ya. Silakan, mungkin ada yang mau bertanya. Ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Insyaallah. Mudah-mudahan materi ini saya sudah berikan kesempatan untuk bertanya, tapi tidak ada yang bertanya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ya. Sampai nanti Bapak belum sampai, kan gitu ya. Kisahnya saya kan gitu ya. Ini belum Pak, ini belum ada sudah ya. Sampaikan. Nah, semoga Anda nanti dalam menentukan variabel itu lebih mudah ya. Jadi bagaimana menentukan variabel ini terkait dengan penelitian yang benar. Jadi syaratnya adalah variabel harus bervariasi ya. Kemudian data yang dilakukan data variabel tadi ya, nanti yang akan dianalisa ya, berdasarkan pada instrumen yang ada. Jadi gunakanlah instrumen sesuai dengan data yang ada. Jadi jangan mengumpulkan data dengan menggunakan instrumen yang tidak bisa gunakan. Maka oleh sebab itu instrumen yang digunakan harus valid, memiliki validitas dan memiliki nilai kreativitas. Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri saja pertemuan hari ini. Dan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.